Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, Putra Kalimantan Brau. Apa kabar saudaraku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Ada yang bertanya kepada saya, "Bang, enak gak sih sebenarnya jadi manusia yang abadi itu?" Saya katakan, manusia yang abadi bagaimana ini bro? Maksudnya tuh bang, manusia yang abadi ya gak pernah mati-mati. Kayaknya ya gak pernah mati-mati lah pokoknya. Asik gitu ya. Tapi tetap tua enggak nih? Biasa ya, namanya manusia fitrahnya kan juga semakin menua bang. Tapi di sini yang ditanyakan adalah enggak mati gitu. Oke, saya akan coba carikan literaturnya. Jadi brother, kalau kita meminta abadi, satu hal yang pasti adalah yang harus difahami, dunia ini adalah tempat kita singgah. Dunia ini punya waktu, masa yang nanti akan musnah. Apa itu? Itulah kiamat. Tidak ada yang abadi sih di dunia ini, kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai helaan terakhir nafas kita. Itu yang dinamakan abadi. Cinta abadi kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita yang abadi kepada Rasulullah SAW, sehingga dari awal hingga akhir hidup kita selalu kita abdikan diri kita untuk berbuat baik, dan juga selalu memuja dan memuji, mengikuti perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan juga dari Rasulullah SAW. Itu baru cinta abadi, itu baru abadi. Tapi kalau manusia abadi enak atau enggak? Coba ya kita sama-sama berpikir. Kalau misalnya kita abadi, wah ini Bang Rahmat nih abadi nih ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, itu kayaknya asyik. Tahun pertama, tahun kedua juga asyik. Tapi pada saat sudah umur di ujung usia, sakit-sakit sudah melanda. Kemudian jalan sudah nggak karu-karuan, ya kan? Sudah umur lebih dari berapa lama sih sebenarnya umur manusia itu? Manusia tertua tuh ada yang pernah hampir 200 ya untuk masa-masa kita saat ini. Tapi kalau konon memang kisahnya, dan insya Allah itu kisah nyata, para nabi dan rasul dulu dan orang-orang dulu panjang-panjang umurnya. Kalau kita di sini ya standar lah ya. Standar berapa sih ya? Sekitar 150 sampai 200 mungkin sudah end kayaknya. Jadi anggaplah sudah 200 tahun gitu ya. Udah muka udah tinggal tulang, bahasanya tuh ya keriput-keriput di mana-mana. Kemudian badan sudah nggak sterek lagi ya, nggak berotot lagi. Jadi jangan sombong orang-orang botot sekarang ya, masya Allah. Tahun ini berotot, nanti beberapa tahun selanjutnya ototnya sudah tidak kuat lagi. Tetap masih bisa stamina tapi udah berkurang. Kemudian nanti tahun lagi bertambah tahun, ototnya sudah semakin menurun. Yang ototnya di atas sudah longgar sudah. Kemudian mata yang pertama kali bisa melihat tajam gitu ya, begitu melihat gadis saja sudah wow, itu sudah mulai kabur-kabur ya. Melihat satu gelas sudah 2 gelas dan seterusnya. Kemudian pendengaran, semakin sudah bertambah usia,
sudah semakin tidak setajam dulu. Kalau dulu dipanggil orang, Rahmat, siap. Sekarang Rahmat, Rahmat, sudah sampai dengar dekat-dekat baru, hah? Oh iya, oh. Nah. Kemudian Gigi masih bagus. Waktu masih muda gigi masih bagus. Udah tua, udah jelas sudah rontokan. Yang abadi itu hanya gigi palsu. Gigi palsu. Namanya gigi palsu ya palsu lah ya, tidak asli. Kemudian dulu bisa berlari, ikut lomba maraton 1 kilo, 1K, 2K, 5K, 10K, bahkan sampai 100 meter, 200 meter, 500 meter bisa. Tapi saat sudah umur bertambah, jangankan 100 kilo, jangankan 100 meter, 1 meter sudah capean. Lalu apa? Otak sudah mulai pikun-pikun. Otak sudah mulai mengingat, siapa ya? Kamu siapa? Kamu siapa? Aduh, saya ini gak hafal nama, tapi hafal wajah. Nah, sudah semuanya keriput. Misalnya abadi nih ya, ketemu sudah keriput-keriput semua. Siapa ya? Keriputnya aja gak jelas, sudah ketahuan. Siapa ya? Siapa ya? Saya si Anu, contohnya si Andi. Andi kok keriputnya sudah bertambah dari 12 kok ke 48 keriputnya. Astagfirullah. Jadi brother, sudah banyak kelemahan semakin tahun bertahun ya kan, walaupun abadi nih, abadi. Habis itu berkembang biak sampai manusia ya kan, melahirkan ya, menikah, melahirkan, sudah banyak betul keturunan, nggak cukup rumah. Akhirnya apa? Yang disalahkan adalah kamu jangan banyak melahirkan loh. Kita ini kan makhluk abadi. Kalau kamu melahirkan terus, kita ini padat rumah, ditahan-tahan. Nah, itu dampak sudah tuh. Dampak sudah. Jangan banyak melahirkan, nanti pengeluaran kita terlalu banyak. Karena makhluk abadi ini, kebutuhan kita setiap hari harus terpenuhi. Sudah mulai pikir kan? Nah, sudah mulai pikir tuh. Kemudian ada lagi, lapangan pekerjaan semakin betul-betul susah. Karena saking banyaknya orang yang abadi, saking banyaknya orang yang tidak mati-mati. Bingung, pemerintah bingung. Ini cari lahan pekerjaan apa lagi gitu kan? Lahan pekerjaan udah banyak banget, nggak ada lapangan pekerjaan, betul-betul padat sekali. Kemudian coba kita pikir lagi, kalau misalnya kita sakit, jatuh sakit, makhluk abadi ya nggak akan mati-mati. Bayangin deh kalau misalnya kalian sakit yang menahun atau sakit yang betul-betul sudah karena tua tapi nggak mati-mati. Ayo pikirkan, pasti rasanya menyakitkan ya, atau menyengsarakan. Kita bisa bayangkan, kita ini sudah lemah, lesu, kemudian kok nggak mati-mati. Sengsara, itu kata yang tepat. Sengsara, betul-betul sengsara brother. Bayangin deh, sakit nggak mati-mati. Walaupun kita melihat orang sakit, kalau seorang sakit yang parah banget, dia pasti kan akhirnya kan meninggal dunia.
Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan mungkin sih, pasti Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian itu ada hikmahnya. Melepaskan kesakitan daripada yang bersangkutan, kemudian memberikan ibrah atau pelajaran bagi kita manusia bahwa kita ini adalah makhluk yang ada waktunya merasakan sakaratul maut, ada nanti waktunya merasakan pedihnya dicabut ruh kita dari badan. Jadi yang namanya orang abadi itu sengsara, bro. Sengsara banget. Karena ya itu, dia nggak bakal mati-mati. Dalam riwayat apapun Rasulullah tidak pernah, dan nabi-nabi lain tidak pernah meminta yang namanya keabadian. Walaupun umur-umur nabi-nabi terdahulu itu panjang-panjang, tapi beliau tidak minta keabadian. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan bahwa, ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, jadikanlah dalam lisanku cahaya, jadikanlah dalam pendengaranku cahaya, jadikanlah dalam pandanganku cahaya, jadikanlah di depan dan di belakangku cahaya, jadikanlah di atas dan di bawahku cahaya. Di dalam riwayat hadis Bukhari Muslim yang sudah saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW tidak meminta keabadian. Justru beliau meminta agar, ya Allah, berikanlah aku cahaya dari segala macam arah, ya, baik itu dari hati, baik dari lisan, baik dari pendengaran, baik dari penglihatan, baik dari depan, belakang, atas, bawah. Itu apa maknanya? Maknanya adalah kita sebagai manusia seharusnya memohon kepada Allah agar umur yang kita saat ini jalani, dari kita lahir sampai saat ini, diberikan keberkahan oleh Allah. Berkah umur. Ingat brother, berkah umur. Kita manfaatkan apa umur kita selama ini. Jangan minta keabadian, karena belum tentu keabadian itu memberikan manfaat. Coba deh, dari yang sudah kita sampaikan, kita bicarakan tadi, banyak negatifnya keabadian. Tapi apabila kita mengikuti junjungan kita Rasulullah SAW, kita memohon kepada Allah kebaikan, keberkahan dari segala macam arah, dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupmu akan bahagia. Tidak ada permasalahan kita meninggal sekarang, meninggal nanti, meninggal hari ini, meninggal tahun depan, meninggal minggu depan, itu tidak ada masalah. Bagi orang beriman tidak ada masalah, karena hatinya sudah terpaut dengan Allah. Justru sebenarnya dengan kita meninggalkan dunia, justru kita lebih tenang. Tenang apa, brother? Kita bisa lebih merasakan di dalam kubur keimanan kita tuh sudah sampai mana. Kita bisa bayangkan kalau kita di dalam kubur, dimasukkan ke dalam liang yang sempit, yang gelap gulita, berhadapan dengan tanah, kemudian kita tidak punya iman, amal, dan takwa. Apa yang jadinya? Begitu kita ditiupkan ruh kembali ke dalam jiwa kita, kita melihat kita akan gelisah. Di dalam kubur itu kita akan gelisah. Apa yang kita lakukan, brother? Kita di dalam tempat yang sempit. Bagi orang yang takut dan kesempitan, hati-hati dengan lubang kubur. Bagi orang yang takut dan kegelapan, hati-hati dengan liang kubur. Karena di sana gelap sekali, di sana sempit sekali. Bagi
rekan-rekan, teman-teman, bagi teman-teman yang tidak suka dengan bau tanah, hati-hati. Di dalam kubur kalian akan mencium bau tanah setiap hari sampai yaumul kiamah, sampai hari kiamat. Siapa yang mendampingi kita di dalam kubur? Bagi orang yang penghafal Quran, bagi orang yang rajin baca Al-Quran, bagi orang yang rajin melaksanakan sholat, sedekah, maka itulah amalnya. Dia akan ditemani dengan amalnya, bro. Lubang kubur akan lebar, luas, diberikan cahaya, ditemanin ada pendamping kita berupa amal ibadah kita. Tapi kalau misalnya kita selalu berbuat kejahatan, menjahili teman, tiba-tiba pas habis menjahili kita ditabrak mobil atau kecelakaan, meninggal, sedangkan amal ibadah kita tidak seberapa dengan dosa kita, hati-hati. Yang mendampingi kita di dalam kubur adalah sosok yang bau busuk. Ya. Di dalam riwayat disampaikan bahwa dia kejam. Kemudian kubur itu terasa sempit. Coba deh dicari literaturnya, cari Al-Quran dan hadisnya, ada. Tapi secara umum saya menjelaskan di sini bahwa yang menemani itu nggak asik, bro. Nggak bisa diajakin ngobrol, nggak bisa diajakin bergurau, nggak bisa diajakin komunikasi. Orangnya, pokoknya kalau dalam riwayat hadis dan Al-Quran itu serem, bro. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan kita minta keabadian. Kita minta umur yang berkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya hidayah kepada kita dan cahaya keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang istiqomah, memegang teguh ajaran agama kita, Al-Quran dan hadis, dan memohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan iman dan Islam. Itu yang penting. Kalau misalnya kita sudah berdoa itu, kita laksanakan itu, insya Allah antum semua pasti akan menjadi generasi yang mantul, ya, menjadi sosok hamba yang dirindukan surga, sosok hamba yang akan mendampingi Rasulullah dan para wali-waliullah di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga channel ini bisa berkembang dan juga insya Allah bisa memberikan kontribusi yang positif selalu kepada kalian semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.